Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Alpiani. Saya dari kelas B3 2018. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang tata krama. Tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati oleh dalam lingkungan pergaulan manusia di tempat tersebut. Tata krama terdiri dari dua kata, yaitu antara tata dan krama. Tata yang berarti adalah adat, aturan, norma, peraturan. Karma adalah berarti sopan santun, kelakuan, dan tindakan perbuatan. Contohnya adalah pada waktu saya masih anak-anak, orang tua saya telah melatih dan memberi pemberian orang lain dengan tangan sebelah kanan. Dengan mengucapkan terima kasih kepada orang tersebut, orang tua juga melatih bagaimana cara makan, minum, dan menyapa dan memberi hormat kepada orang yang lebih tua dan menghargai orang yang lebih kecil dari saya. Lama-kelamaan perilaku tersebut menjadi kebiasaan. Tata krama yang semula berlaku dalam lingkungan terbatas, lama-kelamaan dapat menjadi merambat ke lingkungan yang lebih luas. Tata krama pun telah menjadi bagian dari pergaulan sehari-hari. Jadi dapat disimpulkan bahwa tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antara sesama manusia. Adapun tata krama yang terjadi di lingkungan sekolah yaitu bergaul dengan guru ya. Guru adalah orang dewasa baik secara umur maupun pikiran. Oleh karena itu, para siswa bila bergaul dengan guru atau staf tata usaha hendaknya selalu mengingatkan aturan bergaul dengan orang dewasa. Antara lain yang pertama adalah berbicara sopan santun di hadapan guru. Antara lain suara tidak melebihi dari suara guru. Yang kedua adalah mengucapkan salam bila bertemu dengan guru. Yang ketiga adalah tidak memotong pembicaraan guru dan jika terpaksa harus meminta maaf kepada guru tersebut. Yang keempat adalah tidak memanggil atau meminta sesuatu pada guru dari arah belakang atau jarak yang jauh, melainkan mendekati guru atau di samping guru. Yang kelima adalah tidak lewat atau lari di depan guru yang sedang duduk. Minimal kalau kita melihat guru yang sedang duduk, kita mengucapkan permisi Bu, saya lumpang lewat. Terus yang keenam adalah tidak boleh menyapa guru dengan sapaan yang tidak sopan seperti mengucapkan halo bos, halo pak, halo bu, ucapan tersebut dan sebagainya. Bila dipanggil oleh guru, maka segera harus menyahut dan mendatangi guru serta segera melaksanakan perintahnya. Masih banyak yang lain untuk aturan tata krama bergaul dengan guru. Mungkin sebagian saya hanya menyebutkan poin-poinnya saja. Oke, lanjut. Di sini saya akan menjelaskan kembali bergaul dengan sesama siswa. Yang pertama adalah menghormati kakak kelas dan menyayangi adik kelas. Yang kedua adalah saling menjaga perasaan agar tidak mengucapkan kata-kata yang dapat menyinggung perasaan teman, baik secara lisan maupun secara tulisan. Yang ketiga adalah saling menolong dan membantu kesulitan sesama teman. Kemudian tenang atau tidak ribut di samping teman yang sedang belajar, karena ribut atau berbicara keras ketika teman sedang belajar itu sangat mengganggu. Yang kelima adalah senantiasa bersalaman bila bertemu dengan teman. Yang keenam adalah tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan milik kita kecuali atas izin orang tersebut yang mempunyai barang tersebut. Yang ketujuh adalah tidak boleh mengganggu atau menyakiti sesama teman. Yang kedelapan adalah tidak boleh bermusuhan atau putus hubungan sesama teman. Selanjutnya adalah tidak boleh berburuk sangka terhadap teman, meningkatkan teman yang berperilaku tidak sopan terhadap guru atau melanggar tata tertib sekolah. Dan yang terakhir adalah tidak menyebarkan aib rahasia atau aib tentang teman tersebut. Kemudian dilanjut dengan tata krama berpakaian dan berhias. Di sekolah mungkin sebagian sekolah memiliki tata krama sekolah harus mengikuti peraturan sekolah tersebut seperti kerudung atau baju
juga mereka memiliki kebiasaan di sekolahnya tersebut. Yang pertama adalah berpakaian seragam sekolah sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang kedua adalah menjaga aurat terhadap guru dan sesama siswa. Yang ketiga adalah tidak boleh memakai perhiasan bagi perempuan dan tidak boleh memakai gelang dan cincin bagi laki-laki. Siswa tidak boleh bersolek, berdandan atau menggunakan parfum yang berlebihan. Siswa tidak boleh memakai tato permanen atau tato-tatoan. Siswa tidak boleh menulis atau mencoreti mewarnai pakaian, meja, kursi, dan bangunan sekolah yang lainnya. Dan yang terakhir, siswa tidak boleh memakai baju olahraga selain di jam pelajarannya. Tata krama dalam belajar yang pertama adalah membenahi kelas sebelum guru masuk, antara lain menyapu, merapikan tempat duduk, dan menyiapkan perlengkapan menulis dan lap papan tulis. Selanjutnya adalah hadir di kelas pada waktunya. Bila terlambat, maka kita memberikan alasan kepada guru dan meminta maaf. Selanjutnya, tidak ribut atau berisik membuat gaduh saat jam pelajaran, karena kalau kita ribut pada saat jam pelajaran akan mengganggu siswa yang benar-benar lagi belajar serius. Selanjutnya, meminta izin kalau hendak keluar pada saat jam pelajaran berlangsung pada guru yang mengajar. Selanjutnya lagi, tidak menentang pendapat guru secara emosional, diam memperhatikan guru saat berbicara, dan yang terakhir adalah pada permulaan pembelajaran pertama dan sesudah pembelajaran berakhir, para peserta didik dipersilakan untuk mendoa terlebih dahulu. Selama jam sekolah, siswa wajib berada di lingkungan sekolah dan tidak meninggalkan sekolah kecuali dengan guru piket atau izin terhadap guru piket. Pada waktu terlambat masuk kelas, maka ketua kelas wajib menghubungi guru yang bersangkutan untuk mengingatkannya. Bagi siswa yang tidak masuk sekolah, harus mengirim surat izin atau pemberitahuan secara tertulis, atau orang tuanya bisa mendatangi langsung ke sekolah. Tidak memilih-milih atau membedakan guru yang menghormati, mentaati, dan mengikuti pelajarannya dengan baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jika siswa melanggar tata krama. Siswa yang tidak menaati tata krama kadang dianggap kurang ajar atau tidak sopan. Maka sanksi yang akan diberikan yang pertama adalah peringatan secara lisan. Peringatan secara lisan itu kita harus menegur langsung kepada siswa tersebut bahwa perlakuannya itu tidak mencerminkan atau mencontohkan sebagai peserta didik. Yang kedua adalah peringatan secara tertulis atau membuat perjanjian dan mentebuskan kepada orang tua atau wali kelas peserta didik. Yang ketiga adalah panggilan orang tua. Jika yang pertama dan kedua siswa tersebut tidak dapat menaati dengan baik, maka tahap selanjutnya kita adalah memanggil orang tuanya, berkontribusi dengan orang tuanya kenapa anak tersebut tetap melakukan pelanggaran secara berulang kali. Yang keempat adalah tidak boleh mengikuti jam pelajaran sewaktu skorsing. Jadi siswa tersebut jika sedang diskor dalam sekolah, siswa tersebut tidak boleh melakukan pembelajaran, merupakan mereka belajar di rumah atau belajar sendiri dengan meminta pelajaran kepada gurunya. Kalau dari poin keempat itu mereka masih tidak dapat berubah, terpaksa dari pihak sekolah dikembalikan kepada orang tua atau wali, atau siswa tersebut dikeluarkan di dalam sekolah. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang tata krama siswa di sekolah. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.